Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Siti Ramdini Bode dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah YAIN Sultan Hamid Gorontalo. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Qiraat. Saya rasa tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan mempraktekkan bacaan kholaf dari Imam Hamzah, Suratul Fatihah ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang bacaan kholaf an Hamzah. Di sini ada 3 perbedaan bacaan. Yang pertama itu ada pada ayat 4, Malik Yaumiddin. Kholaf membacanya dengan hadful alif, yaitu penghapusan alif pada huruf mim, jadi tidak ditahan selama 2 harokat. Baca seperti tadi yang telah saya contohkan di awal, Malik Yaumiddin. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua pada ayat 6 dan 7 pada kata as-sirata, kholaf membacanya dengan ishmam zai. Apa itu ishmam? Yaitu yang tergelincir dari bacaan asli. Jadi shad di situ diganti dengan zai. Berbeda lagi dengan kholat. Kholat justru membacanya bitahqiq, tetap dengan shad. Jadi tidak ada perubahan di situ. Apa itu tahqiq? Tahqiq yaitu dibaca secara hakiki atau hakikat, artinya tidak ada perubahan dalam bacaan tersebut. Yang harus kalian ketahui adalah bahwa Imam Hamzah ini memiliki 2 murid, yaitu kholaf dan kholat. Nah, ini bedanya ketika disebutkan imamnya dan ketika disebutkan muridnya. Apabila disebutkan imamnya, sudah tentu 2 murid ini mengikuti bacaan dari si imam. Tetapi jika disebutkan hanya salah satu muridnya saja, maka belum tentu si murid yang satu ini mengikuti bacaan si murid yang pertamanya lagi. Kemudian perbedaan bacaan yang ketiga yaitu pada kata an'amta alaihim. Kholaf membacanya bidhammil ha. Jadi huruf ha-nya itu didhammahkan menjadi an'amta alaihim. Kemudian kita lanjut pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 8-13, riwayat As-Susi dari Imam Abu Amr. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء
Shadaqallahul azim. Ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang bacaan as-susi dari Imam Abu Amr. Pada ayat 8 suratul Baqarah, ketika as-susi membaca wa minan nasi dengan fathah, bi fathah, maka berbeda lagi dengan ad-duri. Ad-duri justru membacanya bil imalah, dengan dimiringkan. This is for your information bahwa ad-duri dan as-susi ini adalah murid dari Imam Abu Amr. Jadi seperti yang saya katakan di awal, ketika disebutkan muridnya, belum tentu murid yang satu ini mengikuti dari murid yang lainnya lagi. Maka kenapa as-susi dan ad-duri mempunyai bacaan yang berbeda? Karena di sini disebutkan hanya as-susi yang membaca bi fathah, sedangkan ad-duri bil imalah. Saya contohkan sedikit suratul Baqarah ayat 8 oleh ad-duri dari Imam Abu Amr. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berbedanya lagi, di rusulul ayat bimu'minin, as-susi membacanya dengan menghilangkan hamzah, kemudian diganti dengan sukun, bimu'minin, ya seperti itu, ditahan selama 2 harokat. Kemudian pada ayat 9, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una, as-susi membacanya dengan yukhadi'una. Kenapa demikian? Karena kata yukhadi'una dengan yakhda'una ketika tanpa syakal itu sama, tulisannya itu sama. Yang berbeda ketika diberikan harokat saja. Sama juga dengan yakdzibun, as-susi membacanya yukadzibun. Karena coba perhatikan tulisannya baik-baik, ketika tanpa syakal itu sama. Kemudian pada kata wa idza qila lahum, as-susi an Abu Amr membacanya wa idza qilahum bi idgham lam fi lam ma'al qasr wat tawassut wat tul. As-susi membacanya dengan idgham lam, memasukkan huruf lam atau mendengungkannya, bisa 2 harokat, 4 ataupun 6 harokat. Ya baik, itulah sedikit penjelasan dari saya terkait bacaan para imam. Munculnya kiroat ataupun terciptanya kiroat itu karena Al-Quran itu memadai dan mengakomodir semuanya, sehingga Al-Quran terterima oleh siapa saja. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kiroat ini terbagi atas 2 macam. Yang pertama kiroat syadzah, yaitu kiroat yang lemah atau buruk. Kemudian yang kedua kiroat mutawatir, yaitu kiroat yang terakomodir atau terterima. Ya, jadi teman-teman sekalian, belajar qiraat itu menyenangkan bukan? Ya, tentu saja. Karena ketika kita memahami ataupun mempelajari bacaan para imam, maka kita tidak mudah menjustifikasi ataupun semena-mena mengatakan bahwa bacaan ini salah dan bacaan itu salah. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih telah menikmati video yang sangat basa-basi ini. Thank you for your attention. Thank you for watching. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.